Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan saat pesawat itu perlahan menembus awan dan mulai turun ke sebuah negara bernama Indonesia. Selama ini, aku hanya mengenalnya dari layar kecil, dari berita, dari komentar internet, dari potongan-potongan video yang terasa tidak pernah utuh. Tapi hari itu, semuanya berubah. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihat Indonesia dari jauh. Aku berada di dalamnya. Banyak orang di luar sana berkata, Indonesia itu biasa saja, negara berkembang. Tidak terlalu istimewa, tapi ada satu hal yang mereka tidak tahu. Mereka belum pernah benar-benar melihatnya. Hari pertamaku dimulai di sebuah bandara yang ramai. Bukan hanya ramai, tapi hidup. Orang-orang berjalan cepat, suara koper bergesekan dengan lantai, dan di setiap sudut ada percakapan, tapi ada sesuatu yang aneh. Tidak ada wajah dingin, tidak ada tatapan kosong seperti yang biasa kulihat di negara lain. Yang ada, justru sebaliknya, senyum. Seorang pria, yang bahkan tidak mengenalku, tersenyum saat kami berpapasan. Seorang ibu, membantu orang lain tanpa diminta, dan seorang petugas yang berbicara dengan nada yang terasa tulus. Aku terdiam sejenak. Ini tidak seperti yang kubayangkan. Di banyak tempat yang pernah kukunjungi, semuanya terasa cepat, efisien, teratur, tapi juga dingin. Namun di sini, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan angka atau statistik, sesuatu yang terasa manusia. Saat aku keluar dari bandara, udara hangat langsung menyambutku, bukan hanya suhu, tapi suasananya, jalanan penuh kendaraan, klakson terdengar di mana-mana, sekilas terlihat kacau, tapi anehnya, semuanya tetap berjalan. Aku mencoba memahami bagaimana sistem ini bekerja. Tidak ada aturan yang terlihat jelas, tapi semua orang seakan tahu apa yang harus dilakukan. Ini bukan kekacauan, ini ritme. Seorang pengemudi menjemputku, kami tidak saling mengenal, tapi dalam beberapa menit, kami sudah berbicara seperti teman lama. Dia bercerita tentang keluarganya, tentang hidupnya, tentang Indonesia, dari sudut pandangnya, dan tanpa kusadari, aku mulai melihat negara ini, bukan sebagai tempat, tapi sebagai cerita. Perhentian pertamaku adalah sebuah warung kecil, tempat yang mungkin tidak akan pernah masuk dalam daftar wisata, tapi justru di sanalah aku menemukan sesuatu yang penting. Tidak ada desain mewah, tidak ada branding besar, hanya meja sederhana, kursi plastik, dan aroma makanan yang sulit dijelaskan. Aku duduk. Dan dalam beberapa menit, seseorang yang tidak kukenal mulai mengajakku bicara. Kami berbicara tentang hal-hal sederhana, dari mana aku berasal, kenapa aku datang, bagaimana kesanku tentang Indonesia, dan yang membuatku terkejut, mereka benar-benar mendengarkan. Di banyak tempat, percakapan hanyalah formalitas, tapi di sini, percakapan adalah koneksi. Untuk pertama kalinya, aku merasa bukan seperti orang asing, tapi seperti seseorang yang diterima. Malam pertamaku di Indonesia tidak sunyi, jalanan masih hidup, orang-orang masih berkumpul, tawa masih terdengar, bahkan di sudut-sudut kecil kota, di banyak negara, malam adalah waktu untuk pulang, tapi di sini, malam adalah waktu untuk hidup. Aku melihat sekelompok anak muda, duduk bersama, hanya berbicara, tertawa, tanpa terburu-buru, tidak ada tekanan, tidak ada urgensi, seolah waktu berjalan lebih lambat, dan disitulah, aku mulai menyadari sesuatu. Mungkin, dunia yang terlalu sibuk, telah melupakan cara untuk berhenti. Tapi Indonesia masih mengingatnya. Nah, itu baru hari pertama, dan aku sudah melihat lebih banyak daripada yang selama ini kulihat dari layar, tapi aku belum tahu bahwa apa yang akan kutemukan selanjutnya jauh lebih mengejutkan, karena di hari kedua, aku mulai melihat sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang tidak terlihat di jalanan, tapi menguasai seluruh negara ini, sebuah sistem, sebuah kebiasaan, sebuah ekosistem. Hari kedua, aku mulai menyadari sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bisa kulihat secara langsung, tapi terasa di mana-mana, bukan bangunan, bukan jalanan, tapi sesuatu yang hidup di balik layar. Awalnya aku tidak sadar, sampai aku melihat satu hal kecil yang ternyata membuka semuanya, di kafe, di jalan, di kendaraan. Hampir semua orang memegang ponsel. Itu bukan hal aneh, semua negara juga seperti itu, tapi ada satu perbedaan, cara mereka menggunakannya. Mereka tidak hanya melihat, mereka bereaksi, tertawa, terkejut, berdiskusi, bahkan memperdebatkan sesuatu yang baru saja mereka lihat, seolah apa yang ada di layar itu sama nyatanya dengan dunia di sekitar mereka. Aku duduk di sebuah tempat kecil, ketika aku mendengar seseorang berkata, ini episode barunya sudah keluar belum? Yang lain langsung menjawab, sudah, tapi belum ada subtitle Indonesia. Dan seseorang yang lain berkata, tenang, biasanya bentar lagi juga ada. Aku terdiam, bagaimana mungkin subtitle bisa muncul secepat itu? Rasa penasaranku membawaku lebih dalam. Dan disitulah aku menemukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya, sebuah dunia yang tidak terlihat oleh orang luar.
tapi sangat besar. Di dalam Indonesia, drama pendek episode cepat, cerita yang intens, dalam waktu singkat, dan yang mengejutkan. Banyak dari konten itu berasal dari Cina. Aku pikir ini hanya tren kecil, tapi aku salah. Ini bukan sekadar tontonan, ini ekosistem. Ada akun-akun khusus yang hanya membahas satu drama. Mereka mengupload potongan adegan, membahas teori, dan bahkan lebih update daripada sumber aslinya. Subtitle Indonesia muncul dengan kecepatan yang hampir tidak masuk akal, seolah ada sistem yang bekerja tanpa henti di balik layar. Kreator Indonesia mulai membuat reaction, mereka tertawa, mereka menangis, dan jutaan orang ikut merasakan hal yang sama. Grup Telegram, grup WhatsApp, orang-orang berkumpul hanya untuk membahas satu episode yang durasinya bahkan tidak sampai 5 menit. Aku mencoba memahami, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Indonesia bisa membangun sesuatu seperti ini begitu cepat? Dan jawabannya tidak ada di teknologi, tapi di manusianya. Orang Indonesia tidak hanya menonton, mereka terlibat, mereka menyebarkan, mereka menghidupkan sesuatu yang bahkan bukan berasal dari negara mereka. Di banyak negara, orang hanya menjadi penonton, tapi di sini, penonton berubah menjadi bagian dari cerita, dan disitulah aku akhirnya mengerti, Indonesia bukan hanya pasar, Indonesia adalah penggerak, sebuah negara yang bisa mengambil sesuatu dari luar, lalu mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih besar. Tapi itu belum semuanya, karena semakin aku melihat, semakin aku menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Bukan tentang internet, bukan tentang konten, tapi tentang cara hidup. Hari ketiga, aku mulai melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sesuatu yang sederhana, tapi sangat kuat. Sesuatu yang membuatku bertanya, kenapa negara lain tidak seperti ini? Dan mungkin, jawaban itu akan mengubah cara pandangku selamanya. Hari ketiga, aku berhenti mencari sesuatu yang besar. Aku berhenti melihat gedung, aku berhenti melihat layar. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai melihat hal-hal kecil, hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kuanggap penting, tapi justru disitulah semuanya berubah. Pagi itu, aku berjalan tanpa tujuan, tidak ada rencana, tidak ada destinasi, hanya ingin melihat bagaimana kehidupan berjalan tanpa disadari. Seorang ibu menyapu halaman rumahnya, seorang anak kecil berangkat sekolah dengan seragam sederhana, tapi senyumnya jauh lebih cerah dari yang pernah kulihat. Dan di sudut jalan, seseorang membuka warung kecilnya dengan cara yang sama. Setiap hari, tidak ada yang spektakuler, tidak ada yang viral. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa berhenti memperhatikan. Lalu aku menyadari sesuatu. Orang-orang di sini tidak terlihat terburu-buru. Di banyak kota besar dunia, waktu adalah sesuatu yang dikejar, semua orang berlari, semua orang sibuk. Tapi di sini, waktu seolah berjalan bersama mereka. Mereka bekerja, mereka beraktivitas, tapi tidak kehilangan diri mereka sendiri. Siang harinya, aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Sekelompok orang berkumpul di satu tempat. Tidak ada acara besar, tidak ada kamera. Mereka hanya membantu. Ada yang mengangkat barang, ada yang membersihkan, ada yang bahkan hanya berdiri, tapi tetap ikut terlibat. Aku bertanya pada seseorang di sana, kenapa kalian melakukan ini? Dia hanya tersenyum dan menjawab dengan sederhana, ya, karena memang harus dibantu. Tidak ada imbalan, tidak ada keuntungan, hanya rasa peduli. Dan saat itu, aku menyadari sesuatu yang mengejutkan. Dunia modern mungkin telah kehilangan hal ini. Malamnya, aku diajak makan bersama, bukan di restoran besar, tapi di tempat sederhana, dengan meja yang tidak terlalu luas, tapi penuh dengan orang. Mereka tidak hanya makan, mereka berbagi, cerita, tawa, bahkan makanan. Tanpa diminta, seseorang mengambilkan makanan untukku. Padahal, aku bahkan tidak memintanya, dan tanpa sadar, aku merasa seperti bagian dari mereka. Aku berhenti sejenak, melihat sekeliling, mendengarkan suara tawa yang tidak dibuat-buat, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ini bukan tentang kemewahan, ini bukan tentang teknologi, ini tentang kebersamaan. Mungkin dunia terlalu sibuk mengejar masa depan, sampai lupa bagaimana menikmati sekarang. Tapi Indonesia masih memiliki itu, sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diproduksi, dan tidak bisa ditiru dengan mudah. Aku datang ke sini dengan rasa penasaran, tapi perlahan, aku mulai merasa ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Cara aku melihat hidup, cara aku melihat orang lain, bahkan cara aku melihat diriku sendiri. Tapi, tidak semuanya seperti yang terlihat. Karena di balik kehangatan itu, aku mulai melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak banyak dibicarakan, sesuatu yang membuatku bertanya, apa ini benar-benar seindah yang terlihat? Dan di hari keempat, aku akhirnya menemukan jawabannya. Hari keempat, semuanya mulai terasa berbeda, bukan karena tempatnya berubah, tapi karena cara aku melihatnya. Selama 3 hari, aku melihat kehangatan, kebersamaan, sesuatu yang bahkan jarang kutemukan di tempat lain. Tapi, apakah itu benar-benar seluruh cerita?
Aku mulai memperhatikan lebih dalam, bukan hanya senyuman, tapi juga apa yang ada di baliknya. Di jalan yang sama, di tempat yang sama, aku mulai melihat sesuatu yang sebelumnya terlewat. Ada kelelahan, ada perjuangan, dan ada hal-hal yang tidak pernah ditunjukkan di depan. Seorang pria masih bekerja saat matahari hampir tenggelam, dari pagi sampai malam, tanpa jeda yang jelas, tanpa keluhan yang terdengar. Aku bertanya dalam hati, apakah ini pilihan atau keadaan? Tidak jauh dari tempat yang penuh tawa, ada sudut lain yang lebih sunyi, lebih sepi, dan terasa berbeda. Bangunan yang tidak selesai, jalan kecil yang tidak seramai pusat kota, dan orang-orang yang tidak terlihat dalam cerita-cerita indah. Aku mulai menyadari, setiap tempat selalu punya dua sisi. Yang paling membuatku berpikir adalah satu hal kecil, senyum. Senyum yang dulu kulihat sebagai kehangatan, sekarang terasa lebih dalam. Karena mungkin tidak semua senyum berarti semuanya baik-baik saja, dan disitulah semuanya berubah. Aku tidak lagi melihat Indonesia sebagai sesuatu yang sempurna, tapi sebagai sesuatu yang nyata. Dan justru karena itu, negara ini terasa lebih hidup. Karena di balik semua itu, aku melihat sesuatu yang lebih kuat, ketahanan. Orang-orang tetap tertawa. Meskipun hidup tidak selalu mudah, mereka tetap berbagi. Meskipun tidak memiliki banyak, ini bukan kelemahan. Ini kekuatan yang jarang terlihat di banyak tempat lain. Orang memiliki lebih banyak, tapi merasa kurang. Di sini, orang mungkin memiliki lebih sedikit, tapi tetap bisa merasa cukup. Dan itu membuatku bertanya, selama ini, apa yang sebenarnya penting? Apakah hidup tentang apa yang kita miliki, atau tentang bagaimana kita menjalaninya? Hari keempat itu, bukan tentang apa yang kulihat, tapi tentang apa yang mulai kupahami. Bahwa keindahan tidak selalu berarti sempurna. Dan kenyataan tidak selalu harus disembunyikan. Tapi perjalanan ini belum selesai, karena di hari kelima, sesuatu yang tidak terduga terjadi, sesuatu yang tidak hanya mengubah pandanganku tentang Indonesia, tapi juga mengubah cara aku melihat dunia, dan mungkin juga akan mengubahmu. Hari kelima, aku tidak mencari apa-apa, tidak ada rencana, tidak ada ekspektasi. Setelah semua yang kulihat, aku pikir, tidak ada lagi yang bisa mengejutkanku. Tapi, aku salah. Semuanya terjadi dengan sangat sederhana. Tidak ada tanda, tidak ada peringatan, hanya sebuah momen kecil yang seharusnya biasa saja. Saat itu, aku sedang berjalan sendirian di sebuah jalan yang tidak terlalu ramai. Sampai tiba-tiba, aku menyadari sesuatu hilang. Dompetku, semua berhenti sejenak. Aku memeriksa kantongku, tas, kosong. Dalam hitungan detik, pikiranku mulai dipenuhi kemungkinan terburuk. Kartu identitas, uang, semua ada di dalamnya. Dan aku berada di negara asing, sendirian. Aku mencoba mengingat di mana terakhir kali aku melihatnya. Tapi semakin aku berpikir, semakin semuanya terasa kabur. Aku berhenti di pinggir jalan. Untuk pertama kalinya sejak aku datang, aku merasa benar-benar sendiri. Semua kehangatan yang kulihat, semua cerita indah, tiba-tiba terasa jauh, sampai seseorang memanggilku, Mister. Suara itu pelan, tapi cukup untuk membuatku menoleh. Seorang pria, berdiri beberapa meter dariku, dengan sesuatu di tangannya. Dompetku. Aku berjalan mendekat, masih tidak percaya, dan dia hanya berkata, ini tadi jatuh. Tidak ada pertanyaan, tidak ada tuntutan, dia hanya mengembalikannya. Aku membuka dompet itu, semua masih ada, tidak ada yang hilang, bahkan tidak disentuh. Aku mencoba mengucapkan terima kasih, tapi entah kenapa, kata-kataku terasa tidak cukup. Dia hanya tersenyum dan berkata, hati-hati ya. Dan saat dia pergi, aku berdiri diam, dengan satu pertanyaan yang terus terulang di kepalaku. Kenapa dia melakukan itu? Di banyak tempat, kejadian seperti ini mungkin akan berakhir berbeda. Tapi di sini, seseorang memilih untuk jujur, tanpa alasan, tanpa keuntungan. Dan disitulah, aku akhirnya mengerti sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Indonesia bukan hanya tentang tempat, bukan hanya tentang budaya, tapi tentang nilai yang masih dijaga. Hari itu, bukan hanya dompetku yang kembali, tapi juga kepercayaanku. Kepercayaan bahwa dunia tidak seburuk yang sering kita pikirkan, bahwa masih ada orang yang memilih untuk melakukan hal benar, bahkan saat tidak ada yang melihat. Dan saat aku berjalan kembali, aku tidak lagi melihat Indonesia dengan cara yang sama. Karena sekarang, ini bukan hanya tentang apa yang kulihat, tapi tentang apa yang kurasakan. Hari ke-6 dan ke-7 tidak lagi tentang penemuan, tapi tentang perpisahan. Dan disitulah aku harus menjawab satu pertanyaan terakhir. Apa yang akan kubawa saat aku meninggalkan tempat ini? Hari ke-6 dan hari ke-7 terasa berbeda. Tidak ada lagi rasa penasaran yang sama. Tidak ada lagi kejutan yang tiba-tiba.
Karena sekarang, aku sudah tahu bahwa yang kutemukan di sini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan cepat. Hari terakhirku di Indonesia datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Jalanan yang dulu terasa asing, sekarang terasa familiar. Suara-suara yang dulu terdengar bising, sekarang terasa hidup. Warung kecil di sudut jalan, orang-orang yang tersenyum, suara tawa di malam hari. Semuanya terasa seperti sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan. Aku berdiri sejenak, melihat sekitar, seolah mencoba mengingat semuanya. Sebelum semuanya berubah menjadi kenangan. Aku datang ke sini dengan pikiran yang penuh asumsi, dengan gambaran yang dibentuk oleh layar dan cerita orang lain. Tapi aku pulang dengan sesuatu yang berbeda, bukan foto, bukan video, bukan juga cerita yang bisa diceritakan dengan mudah, tapi perasaan bahwa dunia ini tidak sesederhana yang sering kita lihat, bahwa di tempat yang sering dianggap biasa, ternyata ada hal-hal luar biasa yang tersembunyi. Dulu, aku melihat Indonesia dari jauh, dari layar kecil yang hanya menunjukkan sebagian cerita, tapi sekarang, aku telah melihatnya sendiri, dan aku menyadari satu hal, Indonesia bukan negara yang harus dipahami dengan mata, tapi dengan hati. Karena yang membuat tempat ini berbeda, bukan gedungnya, bukan teknologinya, tapi orang-orangnya, orang-orang yang tetap tersenyum, bahkan saat hidup tidak selalu mudah, orang-orang yang tetap berbagi, bahkan saat mereka tidak punya banyak. Dan orang-orang yang mengajarkanku sesuatu, tanpa pernah mencoba mengajar, aku datang untuk melihat Indonesia, tapi pada akhirnya, Indonesia yang membuatku melihat diriku sendiri, dan mungkin, itu adalah hal paling berharga yang bisa diberikan oleh sebuah tempat. Dunia mungkin belum sepenuhnya melihat Indonesia. Tapi setelah perjalanan ini, aku tahu satu hal pasti, Indonesia tidak perlu terlihat hebat, karena ia sudah berarti.